Saudara-saudari, kalau kita mengenakan pakaian yang rapi, orang cenderung lebih mempercayai diri kita dibandingkan kalau kita mengenakan pakaian yang lusuh. Kalau kita mengenakan pakaian yang berwarna agak gelap, orang cenderung memandang kita secara lebih serius dibandingkan kalau kita mengenakan pakaian yang berbunga-bunga. Hal ini dapat kita maklumi karena memang cara kita berbusana langsung atau tak langsung mencerminkan kepribadian kita pada umumnya. Saya sebut pada umumnya karena saudara-saudari, ada juga pepatah yang lain dalam bahasa Inggris yang berbunyi demikian. Don't judge a book from its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Bisa saja sampulnya indah, tetapi buku tersebut isinya tidak seindah seperti sampulnya. Artinya, jangan menilai orang dari apa yang nampak lahiriah. Bisa saja orang secara lahiriah kelihatan sopan, padahal yang bersangkutan adalah penipu kelas berat. Tetapi saudara-saudari, justru dengan adanya pepatah tadi membuktikan bahwa memang kecenderungan orang menilai orang lain dari apa yang nampak secara lahiriah. Sebab bila tidak, tentu tidak akan ada pepatah yang berbunyi don't judge a book from its cover seperti tadi. Orang cenderung menilai orang lain dari apa yang kelihatan secara lahiriah, antara lain dari cara berbusananya. Dan karena itu saudara-saudari, sepatutnya lah kita tidak berbusana secara sembrono. Karena itu sepatutnya kita di dalam mengenakan pakaian mempertimbangkan setidaknya dua hal. Segi estetika atau keindahan. Dan yang kedua yang sangat penting yaitu segi etika atau kesantunan. Mengapa demikian? Sebab kalau kita berbicara tentang cara berbusana, ini bukan hanya karena dalam kaitan orang memandang kita, tetapi juga sebenarnya mencerminkan kesehatan hidup kita. Saya mau katakan sekali lagi, cara kita berbusana saudara-saudari sebenarnya mencerminkan kesehatan hidup ini. Kalau kita berbicara tentang kesehatan hidup, ini bukan hanya berkaitan dengan kesehatan jasmania. Minggu yang lewat kita berbicara tentang kesehatan jasmania dan kita tahu itu sangat penting. Tetapi orang yang sehat tubuhnya saja belum tentu berarti sehat hidupnya. Kesehatan hidup juga mencakup kesehatan rohani dan kesehatan jiwani. Dan saudara-saudari, cara orang berpakaian menampilkan diri sebenarnya juga merupakan cerminan kesehatan rohani yang bersangkutan, dan sekaligus juga cerminan dari kesehatan jiwa yang bersangkutan. Dimulai dari yang pertama dulu, kesehatan rohani. Mengapa ini merupakan cerminan kesehatan rohani? Karena di dalam Alkitab kita melihat dijelaskan kepada kita bahwa tubuh kita ini adalah bait atau rumah dari Roh Allah. Tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan, dan kalau ini adalah rumahnya Tuhan, sepantas dan sepatutnya lah kita mendandaninya sebagaimana mestinya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 dituliskan sebagai berikut. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Sesudah kita membaca ayat ini, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa, meminta supaya apa yang kita baca menjadi semakin jelas bagi hidup kita, sehingga hidup kita layak di tengah-tengah dunia ini sebagai orang yang disebut pengikut Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh
Allah. Bait itu artinya rumah. Rumah dari Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kalimat berikutnya, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya ulang, kamu bukan apa saudara? Milik kamu sendiri. Artinya kita ini milik siapa? Milik dari Tuhan. Mengapa? Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalimat berikutnya kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar firman-Mu yang baru saja kami baca ini menolong kami untuk mengerti bagaimana kami harusnya berperilaku di tengah-tengah dunia dan masyarakat kami, sehingga melalui kehidupan kami, perilaku kami, dan bagaimana cara kami menampilkan diri, kami memuliakan Tuhan melalui hidup ini. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan semua kita berkata amin. Saudara-saudari, dengan jelas di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan, dan ini adalah rumah dari Roh Tuhan. Saya pernah berkata, saudara-saudari, kalau semisalkan saya memiliki rumah, dan rumah itu saya titipkan kepada saudara untuk menggunakannya, kalau saudara orang yang bertanggung jawab dan menghargai saya sebagai orang yang memiliki rumah dan yang menitipkan kepada saudara untuk saudara pakai, pastilah rumah itu saudara rawat. Pastilah rumah itu saudara akan pelihara sebagaimana harusnya. Kalau gentingnya bocor, pasti saudara akan perbaiki. Saudara tidak akan berkata, ini bukan rumah saya cuma numpang aja, biar bocor, ambruk, terserah. Tentu tidak. Kalau saudara menghargai yang punya rumah dan bertanggung jawab karena saudara dititipkan dan saudara diizinkan untuk menggunakannya, pasti saudara akan rawat. Kalau catnya mulai pudar, pasti saudara akan mengecatnya ulang. Saudara akan mendandani sebagaimana mestinya. Demikian juga kalau kita sadar bahwa tubuh kita ini adalah miliknya Tuhan, pasti kita akan merawatnya dengan menjaga kesehatan sebagaimana harusnya, dan kita akan mendandaninya sebagaimana patutnya, sebagai tanggung jawab dan penghargaan kita kepada Tuhan yang empunya rumah ini. Dan saudara-saudari, terlebih lagi kalau kita baca di dalam ayat yang ke-20, kalimat yang terakhir, di mana dikatakan muliakanlah Allah, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Saudara-saudari, memuliakan Tuhan bukan hanya dalam bentuk menyanyi. Ya, menyanyi merupakan salah satu cara untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan hanya dengan ucapan perkataan kita, walaupun memang ucapan perkataan kita merupakan salah satu cara kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan hanya dengan bertepuk tangan, karena memang bisa jadi orang yang bertepuk tangan, dia sedang memuliakan Tuhan. Tetapi seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20, tubuh ini seharusnya juga dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hal ini sangat wajar dan sangat dapat kita mengerti, saudara-saudari. Karena sebenarnya kita ditempatkan Tuhan di tengah dunia untuk menjadi duta-dutanya. Seorang duta, dia menyandang kehormatan dari negara yang dia wakili. Dan karena itu dia tidak akan bertingkah dan berperilaku semau-maunya, karena apa yang dia lakukan sebenarnya sangat-sangat menentukan penghargaan orang terhadap negara yang dia sandang. Tidak ada duta besar yang berangkat ke kantor dengan mengenakan kaos oblong dan celana kolor dengan sandal jepit, tidak akan. Karena dia sedang menyandang kehormatan negaranya. Pada waktu pecah perang Irak sekian tahun yang silam, dengan 3-4 pemimpin Kristen saya menjumpai duta besar Amerika, menjumpai juga duta besar Irak.
untuk menyuarakan keprihatinan kita orang Kristen terhadap pecahnya perang di Irak. Saudara-saudari bertemu dengan duta besar Amerika, jelas dia dengan pakaian yang sangat rapi karena dia duta besar negara yang sangat besar. Bertemu dengan duta besar Irak yang di dalam keadaan negaranya carut marut karena dibom dan dihajar oleh Amerika dengan senjata berat. Saya lihat duta besar tetap mengenakan jas yang rapi, sepatu, walaupun negaranya di dalam keadaan compang-camping pun dia tetap mempertahankan dan mempertaruhkan nama kehormatan negaranya dengan berbusana sebagaimana harusnya. Karena bagaimana dia hidup, bagaimana dia menampilkan diri, sedang mempertaruhkan nama baik dari bangsanya. Saudara-saudari kita ini duta Kristus. Bagaimana cara kita menampilkan diri sesungguhnya merupakan salah satu cara kita, apakah kita akan memuliakan atau mempermalukan nama Tuhan kita. Kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran pasal 25-26, di sana dijelaskan firman yang Tuhan sampaikan kepada Musa dan umat Tuhan yang baru saja keluar dari Mesir. Sesudah ratusan tahun mereka hidup di dalam perbudakan di Mesir, Tuhan memerdekakan mereka dan membawa mereka untuk menuju tanah yang Tuhan janjikan, tanah perjanjian atau Kanaan. Dan dari antara Mesir menuju tanah Kanaan, mereka harus melewati padang gurun yang namanya padang gurun Sinai, salah satunya. Dan pada waktu mereka tiba di padang gurun Sinai, dicatat dalam Keluaran 25-26, Tuhan menyampaikan perintah agar mereka membangun kemah, tempat di mana Tuhan akan tinggal dan berdiam di tengah-tengah umatnya. Kemah yang suci, tempat di mana Tuhan akan tinggal. Dan saudara-saudara, kalau saudara baca di dalam 2 pasal itu secara rinci dan panjang lebar, Tuhan menjelaskan kepada Musa bagaimana rumahnya itu harus dibangun. Menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan ingin mengajar para umatnya agar mereka menghargai rumah dari Tuhan itu. Dan kalau saudara baca betapa indah rumah itu, tiang-tiangnya terbuat dan tersalut dengan tembaga, perkakasnya terbuat dari emas dan perak, indah. Mengapa indah? Apakah Tuhan ingin mengajar umat yang bermewah-mewah? Tentu tidak. Tetapi maksud Tuhan adalah agar umat Tuhan menghargai rumah tempat di mana Tuhan akan tinggal. Dan saudara-saudari, kalau saudara baca dalam seluruh kitab perjanjian lama, perhatikan ini. Kalau saudara baca dalam seluruh perjanjian lama, bagaimana sikap umat Tuhan di dalam menghargai rumah Tuhan sangat menentukan apakah umat itu akan diberkati atau tidak. Saya ulang dengan perlahan. Kalau saudara baca di dalam seluruh kitab perjanjian lama, bagaimana sikap umat Tuhan di dalam menghargai rumah Tuhan sangat menentukan apakah umat itu akan diberkati atau tidak. Kalau umat Tuhan mulai menghargai rumah Tuhan sebagaimana harusnya, berkat Tuhan turun. Begitu mereka mencemarkan rumah Tuhan, berkat Tuhan terhenti. Maksud saya, Tuhan ingin kita menghargai rumahnya sebagaimana pantasnya. Dan kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 6 pasal 6 ayat 19 dan 20, tubuh kita ini disebut sebagai rumah dari Tuhan. Kita patut menghargainya sebagaimana pantasnya. Saudara, karena itu merupakan cerminan sikap hati kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, merupakan cerminan kesehatan jiwa kita. Orang yang sehat jiwanya, dia dapat menerima dirinya dengan baik. Dia merasa aman dengan dirinya, karena dia merasa dirinya berharga. Sebaliknya, kalau orang yang kurang sehat kejiwaannya, dia merasa dirinya tidak berharga, dia tak dapat menerima dirinya sendiri, dan kecenderungan yang bersangkutan kalau berpakaian
suka yang agak aneh dan nyeleneh. Coba perhatikan urutannya. Dapat menerima diri sendiri, sehingga dia merasa dirinya berharga. Tidak dapat menerima diri sendiri, karena dia merasa dirinya tidak berharga. Dan karena dia tidak merasa dirinya berharga, akibatnya dia merasa dirinya tidak berarti atau dirinya tidak ada. Dan saudara, orang yang merasa dirinya tidak ada arti dan tidak ada, dia cenderung mengada-ada supaya dia merasa dirinya ada. Karena dia pikir dirinya tidak ada. Nah, saudara bingung, tidak apa-apa. Tetapi kalau saudara lihat orang yang tidak dapat menerima dirinya sendiri, dia cenderung menampilkan diri tidak sebagaimana pantasnya. Karena kalau orang tidak sadar akan dirinya, saudara, dia tidak akan sadar akan lingkungannya. Orang yang sehat, dia akan sadar akan lingkungannya. Tapi kalau orang tidak sehat secara kejiwaan, dia tidak sadar akan lingkungannya. Karena itu, saudara jangan heran kalau melihat ada orang yang tidak waras, berjalan tanpa berpakaian dan dia tidak merasa malu. Karena dia tidak merasa dan sadar akan lingkungannya. Kalau saudara baca dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, khususnya ayat yang ke-15, di sana dicatat Tuhan Yesus pergi ke Gadara atau Gerasa, menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan penduduk Gerasa melihat orang yang sudah ditolong oleh Yesus dilepas dari roh jahat yang menguasai dirinya itu dalam keadaan sudah waras. Mengapa mereka tahu bahwa orang ini sudah waras? Karena ayat 15 dikatakan orang itu sudah berpakaian. Artinya sebelumnya dia tidak berpakaian karena tidak waras. Dia tidak sadar akan keadaan sekitarnya. Dia tidak peduli akan keadaan sekitarnya. Nah, saudara-saudari, kalau orang sadar akan keadaan lingkungannya, dalam kesadaran dan kesehatan jiwanya, dia tidak akan berpakaian piyama untuk ke pesta pernikahan. Peduli kata orang, pokoknya saya mau begini. Nah, itu tandanya dia tidak sadar akan lingkungannya. Alias dia dalam keadaan tidak. Nah, saudara yang berkata itu bukan saya. Cara kita berpakaian mencerminkan kesehatan jiwa dan kesehatan rohani. Kalau begitu seharusnya kita dalam berpakaian atau berbusana yang Kristiani itu mestinya gimana? Kalau saudara baca dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai ke-10 ditulis sebagai berikut. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-9 dan 10. Demikian juga hendaknya perempuan. Saya yakin ini bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Yang perempuan beritahu kalian yang laki-laki sebelahmu, ini juga untuk kamu, beritahu begitu. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan apa, saudara? Pantas. Dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Pantas, sopan, pantas. Artinya saudara-saudari, kalau dilihat itu nyaman di mata. Artinya secara estetika, keindahan, dilihat itu nyaman, pantas. Kalau tubuh kurus, pakailah pakaian-pakaian yang memang pantas untuk tubuh yang kurus.
Kalau kebetulan tubuh ini rada subur, pakailah pakaian yang pantas untuk yang subur. Pakaian yang pantas untuk orang yang kurus bisa jadi tidak pantas untuk orang yang subur. Begitu juga sebaliknya. Yang subur pakaiannya pantas, belum tentu pantas untuk yang kurus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, saudara, Tuhan itu menyukai keindahan. Dan dia menanamkan nilai itu dalam diri kita. Pantas, itu sebabnya dikatakan kalau berpakaian yang pantas. Tetapi bukan hanya pantas, ada yang penting lagi. Yang kedua, sopan. Artinya saudara, santun. Artinya dari segi etika dapat dipertanggungjawabkan. Pakaian yang dianggap sopan di kolam renang, kalau dipakai untuk belanja, nggak sopan. Pakaian yang mungkin dianggap sopan kalau orang sedang berada di pantai, bisa jadi tidak sopan kalau dipakai untuk beribadah. Saudara paham maksudnya? Di pantai udara panas, gerah, sehingga orang tidak mengenakan jas dasi lengkap, pakai long dress yang gelap warnanya dan enggak gerah. Tetapi saudara, janganlah pakai pakaian yang minim-minim itu kalau kita beribadah. Atau waktu kita angkat tangan, saudara, di sebelah kita mabok. Paham? Saya tahu di sini tidak ada. Tapi maksud saya, Alkitab itu dengan jelas menjelaskan kalau berpakaian, pakaianlah yang pantas dan sopan. Gimana sih pakaian yang pantas? Saya bukan ahli mode. Kita akan minta seorang perancang busana yang terkenal dari Jakarta, Valentino Napitupulu, yang juga salah satu gembala dalam gereja kita di Jakarta, untuk memberikan kepada kita beberapa tips praktis tentang bagaimana mengenakan pakaian yang pantas dan sopan dari sisi Kristiani. Kita akan saksikan klip berikut ini. Nah, Pak Valen, pakaian laki-laki atau perempuan yang bagaimanakah menurut Bapak yang memenuhi syarat etika Kristiani, Pak? Iya, Tuhan Allah berfirman di dalam 1 Timotius 2 ayat 9-10, dikatakan bahwa berpakaian itu hendaklah yang pantas, sopan dan sederhana. Dikatakan di dalam firman-Nya, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, yang layak bagi perempuan yang beribadah. Nah, Pak Gun, kata pantas dalam bahasa Indonesia, itu artinya dapat dikatakan patut, layak. Yang kedua, juga diartikan dengan sesuai, sepadan, pantas. Bisa dikatakan juga dengan pas sekali, bahkan dapat dikatakan tampak elok, bagus, cantik, dan tampan. Nah, kata sopan, itu mengandung makna hormat dan takzim, beradab, baik budi bahasanya atau baik kelakuannya. Nah, akhirnya di dalam kata sederhana, mengandung makna bersahaja, tidak berlebihan, dan tidak banyak pernak-pernik serta lugas. Jadi saya bisa simpulkan bahwasanya cara berpakaian yang pantas, sopan, dan sederhana untuk pria dan wanita di dalam etika Kristiani adalah cara berpakaian atau berdandan yang layak, sesuai, dan sepadan dengan bentuk tubuh kita
tetapi tetap cantik, elok dan tampan, dan tidak berlebihan. Sopan, santun. Ya. Lalu bagaimanakah pakaian yang memenuhi syarat estetika, namun di saat yang sama tidak juga mengorbankan etika Kristiani, Pak? Oke. Nah, pakaian yang memenuhi syarat estetika bagi setiap orang adalah pakaian yang dipakainya dapat menutupi kekurangan dari bentuk tubuh kita, serta dapat menonjolkan kelebihan yang ada dari bentuk tubuh tersebut. Kata kelebihan ini berarti sesuatu yang indah dilihatnya, maksudnya. Nah, dengan demikian, bentuk tubuh orang tersebut akan terlihat lebih sempurna dilihatnya. Nah, misalnya, orang yang katakanlah perutnya menonjol gitu, atau bagian pinggulnya melebar. Nah, hal itu merupakan kekurangan daripada orang tersebut. Sehingga kita harus tutupi kekurangan tersebut. Nah, secara estetika itu sudah terpenuhi. Ataupun mungkin orang yang kakinya besar. Ya, kalau kata orang seperti talas Bogor. Nah, itu juga kita bisa tutupi mungkin dengan stocking. Atau celana panjang yang kalau untuk wanita ya tetap yang bentuknya feminin. Nah, kalau untuk pria ya tentunya aman. Dengan memang biasa pakai celana panjang. Nah, hal-hal tersebut kita bisa kita bisa atur sedemikian rupa untuk bagaimana kita bisa menutupi kekurangan tersebut. Nah, kalau kita misalnya mempunyai bentuk tangan yang indah, kaki atau betis yang indah, ya boleh dong kita perlihatkan. Kenapa kita harus tutupi dengan celana panjang? Kita boleh pakai rok, tapi rok yang seperti apa? Jangan rok yang mini sekali, rok yang pas sampai lutut, gitu, ya, atau di bawah lutut itu akan jauh lebih baik. Nah, berbusana serasi itu tentunya penting ya Pak ya. Nah, Ya. tolong berikan tips yang praktis Pak untuk mungkin ada contoh-contoh dari panduan yang serasi antara bentuk tubuh dengan warna dan jenis kain atau model pakaian apa yang cocok untuk seseorang itu. Oke, nah Pak Gun, pada dasarnya manusia itu mempunyai dibagi atas 4 bentuk tubuh. Yang pertama adalah bentuk tubuh besar atau gemuk, ya. Pertama, untuk pemakaian warna sebaiknya hindari warna-warna yang terang. Warna-warna yang membuat tubuh besar, gitu. Motif yang besar, lebar seperti motif-motif horizontal. Nah, tapi kita bisa pakai dengan warna-warna yang cenderung ke gelap, hitam, coklat, atau warna-warna netral, beige, krem, gitu. Ya, jadi jangan yang warna-warna terlalu terang. Motif juga bisa pilih yang motif vertikal, kecil-kecil, maupun kotak-kotak yang tidak terlalu besar. Itu bisa menutupi kekurangan tersebut. Model juga jangan terlalu longgar sekali, ataupun terlalu ketat sekali. Nah, itu pun perlu dihindari. Tapi pakailah model yang sedikit agak longgar, tapi tetap membentuk badan, apakah itu untuk atasan maupun untuk bawahan. Yang kedua adalah bentuk tubuh besar di bawah. Nah, menyiasatinya yang paling gampang adalah bahwa kita harus tutupi kekurangan tersebut. Dengan apa? Ya, kalau misalnya yang wanita pakai blus agak panjang menutupi pinggul, itu pun bagus. Lalu dibuat model yang sederhana di bagian bawah. Jangan model yang terlampau banyak detailnya di bagian yang kekurangan tersebut. Karena pusat perhatian orang akan mengarah ke bagian tersebut. Nah, yang ketiga, itu adalah bentuk tubuh besar di atas. Ada orang-orang, baik itu wanita maupun pria, mempunyai kecenderungan badannya lebar di atas dan sebagainya, ya kan? Nah, itu pun sama. Bagaimana kita menutupi kekurangan tersebut, yaitu kita membuat model yang lebih sederhana di bagian atasnya. Memakai warna yang lebih gelap, terus lebih simple, motif jangan terlalu besar di bagian atas, ya kan? Sehingga perhatian orang tidak akan mengarah ke bagian yang tersebut.
Nah, yang keempat adalah orang yang berbadan kurus, langsing. Ya, kadang-kadang bukan langsing saja, malah lebih kurus lagi. Tentunya kalau sudah bentuk tubuhnya kurus, jangan kita memakai warna-warna gelap, model yang terlampau ketat. Bagaimana menyimbanginya? Kita boleh memakai warna yang agak cerah. Karena warna-warna cerah itu akan memberikan kesan membesarkan. Gelap sebaliknya, mengecilkan. Lalu motifnya boleh dipilih yang horizontal, agak besar, melebar. Boleh memilih model yang lipit-lipit, baik itu lipit-lipit di pinggang, baik itu juga kerut-kerutan, ya, di pinggang, pinggul, dan sebagainya. Tangan yang mengembang, sehingga menghasilkan keseimbangan. Tubuh jadi lebih, lebih berisi, lebih padat. Terjadi keseimbangan. Ini yang tidak kalah penting, Pak. Bagaimana caranya berdandan dengan biaya yang murah, namun tampak indah dan tetap memenuhi etika Kristiani. Nah, ini yang penting, Pak Gun. Di dalam setiap kesempatan, saya selalu dan pasti mengatakan bahwa untuk berbusana atau berdandan yang baik, indah, dan benar, seturut dengan firman Allah, tidak identik dengan harga mahal. Menurut saya, yang pertama adalah bagaimana setiap kita harus tahu lebih dulu dengan benar di mana letak kekurangan dan kelebihan yang ada pada tubuh kita. Sehingga dengan hal-hal tersebut kita bisa menyiasatinya. Karena kadangkala orang terlihat cantik, menarik, keren, ganteng, dan sebagainya, karena orang tersebut bisa dengan benar menutupi dan memberikan aksen kelebihan daripada tubuhnya dengan cara berbusana yang benar itu. Ya kan? Pentingnya juga kita banyak membaca atau melihat majalah, mode, artikel mode. Artinya supaya kita bisa melihat model-model mana yang cocok. Dan juga kita bisa adaptasi kepada pakaian yang akan kita pakai ya. Jadi yang kedua menurut saya adalah, kalau kita sudah tahu bagaimana bentuk tubuh kita, kekurangan dan kelebihannya itu, kita mulai mereka atau mendesain apa yang seharusnya kita tutupi dan kita tonjolkan, ya kan? Nah, setelah itu kita bisa mulai mendesainkannya, lalu ya kita bisa beli bahan yang sesuai, ya kan? Bahan itu kan banyak macam. Tentu kita bisa beli bahan dan juga kita boleh bisa menjahitkannya kepada penjahit langganan kita. Jadi hal-hal seperti itu kita bisa ini sendiri, lakukan sendiri. Mulai dari pembelian bahannya, aksesorisnya, kancingnya, hiasan-hiasannya, sehingga dan modelnya pun kita sarankan, karena kita yang tahu bagaimana bentuk tubuh kita. Dengan semuanya tidak mahal, ke penjahit juga kita juga yang tidak mahal, kita bisa cari banyak tempat, lalu kita bisa bikin model tersebut. Nah, itulah intinya, bagaimana kita bisa menyiasati untuk bisa tampil cantik, menarik, keren, indah, dan sesuai dengan firman Tuhan. Demikian Pak Gun. Kata Pak Valen itu ada 4 bentuk tubuh. Yang pertama besar, yang kedua kurus, yang ketiga besar di bawah, yang keempat besar di atas. Menurut saya kurang tuh. Ada kelima, harusnya kelima. Besar, kurus, besar bawah, besar atas, yang kelima tubuh ideal seperti saya. Dia dari mana endak gitu. Saudara, tetapi kalau kita baca kembali dalam 1 Timotius pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-9, ada hal yang ketiga yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama, pantas, sopan, dan apa saudara? Sederhana. Artinya tidak usah berlebih-lebih.
Bolehkah pakai pakaian yang mahal? Ya boleh, untuk kesempatan-kesempatan tertentu. Walaupun memang kita mengerti yang disebut mahal itu relatif. Mahal bagi saya, bisa jadi tidak mahal bagi saudara. Namun saudara, lebih daripada mahal atau murah, yang kita ingat prinsip ekonominya. Jangan sampai karena kita mengejar, kita ingin bermewah sampai akhirnya dompet kita jebol. Jangan sampai hanya karena kita mau menghias di luar sampai anak kurang mendapatkan perhatian makan, sekolah anak jadi kurang. Karena kita mengerti, sebenarnya yang paling indah itu bukan hanya yang di luar ini. Luar itu memang harus, tetapi lebih daripada outer beauty, keindahan yang di luar, inner beauty, keindahan yang di dalam ini. Itulah yang disebut di dalam ayat yang ke-10, perbuatan yang baik, yang pantas sebagai orang yang beribadah. Inner beauty, keindahan yang di dalam ini. Kalau hati ini indah, saudara, yang di luar juga indah. Tetapi kalau hati ini gelap, kalau hati ini dalam keadaan yang carut-marut, hidup yang di dalam ini ancur-ancuran, walaupun yang di luar itu kelihatan barang-barang yang mewah, tetapi wajahnya tetap tidak nipu gitu. Wajahnya ikut gelap karena hatinya gelap. Inner beauty. Yang di luar karena usia, suka tidak suka akan merosot. Tetapi yang di dalam, keindahan yang di dalam ini, bertambah usia bukan berarti harus tambah merosot. Malah bisa jadi semakin bertambah usia, yang di dalam semakin indah, semakin cantik, semakin elok. Sehingga saudara-saudari, saya maksudkan, mari kita jadikan hidup ini sebagai kesaksian di tengah-tengah masyarakat kita. Perilaku, perbuatan, kehidupan, penampilan diri kita memang pantas disebut sebagai orang yang memuliakan Tuhan. Saya ajak saudara untuk memuliakan Tuhan dalam pikiran, perkataan, perbuatan, hati, termasuk juga dengan sikap dan perilaku kehidupan kita, termasuk dalam cara kita menampilkan diri, sehingga orang melihat dan berkata memang pantas. Itulah kehidupan orang yang saleh dan mengikut Tuhan. Saya ajak saudara untuk menyerahkan diri kita, buat keputusan satu. Kalau saya mau berpakaian yang pantas. Yang kedua, sopan. Yang ketiga, elok di dalam. Bukan hanya di luar, elok di dalam. Pantas, sopan, elok di dalam.